Tinggal kita lagi mempelajari kayak apa cara supaya Al-Fattah ini mau membukakan pintu rezeki lawan kita, mau membukakan pintu ma'rifat lawan kita, mau membukakan pintu ilmu kepada kita. Jadi kita mesti mengetahui cara-caranya kayak apa supaya Tuhan itu dengan namanya Al-Fattah ini mau membuka akan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang makna daripada nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah itu adalah yang terbuka dengan pertolongannya tiap-tiap yang tertutup. Rezeki tertutup dibuka, yang membuka itu adalah Al-Fattah. Ilmu tertutup, yang membuka pintu ilmu itu adalah Al-Fattah. Langit tertutup, yang membuka pintu langit itu adalah Al-Fattah. Segala yang tertutup daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan, kekayaan, ilmu, pengetahuan, makrifat, itu semua ditutupi oleh Allah. Kemudian dia buka untuk orang-orang yang dia kehendaki. Nah, membuka itu adalah Al-Fattah. Jadi Al-Fattah ini merupakan nama Allah yang sangat penting kita kenal, supaya kita bisa dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ma'rifat, pintu-pintu kebahagiaan dunia akhirat. Dengan mengenali, mengimani nama Allah Al-Fattah ini, nah kita ada harapan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu tadi. Al-Fattah dialah yang terbuka, dengan dia kullu munghaliq, tiap-tiap yang tertutup. Orang mencari rezeki ke sini luput, pindah lagi usaha bangkrut, pindah lagi usaha ke sini menambah hutang, tertutup pintu rezeki. Kenapa sebabnya? Karena belum dibuka oleh Al-Fattah. Nah, kalau orang sudah dibukakan pintu rezeki oleh Al-Fattah, segala usahanya akan berhasil. Buka usaha ini untung, buka usaha itu untung, buka usaha itu, semua usaha ini jadi untung, karena pintu rezeki sudah dibuka oleh Al-Fattah. Dia menuntut ilmu ini dapat ilmu, dia menuntut ma'rifat kepada Allah, diberi Allah ma'rifat, karena pintu perbendaharaan gaib dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan dengan hidayah terbukalah tiap-tiap yang sulit. Kadang-kadang Allah membuka kerajaan-kerajaan untuk para nabinya dan mengeluarkan kerajaan-kerajaan itu dari tangan musuh-musuhnya. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dulu Rasulullah itu tertutup pintu masuk Mekah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beberapa kali berusaha untuk masuk Mekah, ditutup oleh orang-orang Mekah. Tapi sampai pada saatnya dibuka oleh Allah. Inna fatahna laka,
kami bukakan wahai Rasul bagi engkau, sehingga beliau dengan mudah bisa membuka kota Mekah dan merebutnya kembali dari tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taratan yarfa'ul hijab an qulubi awliya'ih wa yaftahu lahumul abwab ila malakuti samaihi wa jamali kibriya'ih. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Fattah membuka hijab. Kalau Allah buka hijab, kita akan melihat hakikat sesuatu. Kenapa kita melihat matahari itu hanya matahari? Kenapa kita melihat bulan itu bulan? Kita kada bisa melihat apa yang ada di balik bulan itu. Apa yang ada di balik satu nikmat itu. Apa yang ada di balik satu musibah itu. Kita kada melihat. Karena didinding oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena didinding oleh Allah, lalu musibah yang datang itu menyedihkan kita. Musibah yang datang itu menyusahkan kita. Kenapa musibah itu buat kita susah? Karena kita didinding oleh Allah tentang di balik musibah itu ada apa. Nah, kalau sudah dibuka oleh Allah dinding, dibuka oleh Allah hijab, sehingga kita bisa melihat apa di balik satu musibah itu. Nah, niscaya kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat kegembiraan, karena kita sudah tahu ternyata di balik musibah itu ada sesuatu anugerah yang sangat besar yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akibat sudah dibuka hijabnya, dibuka dindingnya, kita melihat ternyata di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi nama Allah Al-Fattah ini mesti kita kenal, mesti kita imani, dan mesti kita perdalam, kita kenal, supaya kita bisa dibukakan oleh Allah segala macam pintu-pintu perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apabila Allah sudah membuka pintu rahmat, ini Allah sudah membuka pintu rahmat kepada manusia, kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang sanggup bisa menahannya. Ini kalau Allah sudah membuka pintu rahmat kepada kita, siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang menjegal kita, kada akan berhasil. Karena sudah dibuka oleh Allah pintunya. Kita musuhi, kita halangi, kita fitnah, kita jegal, kita hancurkan nama baiknya, tetap naik. Kenapa? Karena orang sudah dibukakan Allah pintu rahmatnya. Jadi apabila Allah sudah membuka pintu rahmat kepada kita, bagaimanapun halangan rintangan kada akan bisa menghalangi. Tetap rahmat itu akan sampai kepada kita. Tapi bila Allah belum buka pintu rahmat, kayak apapun kita mendorong, kayak apapun kita memberi semangat, kada jalan. Macet. Nah, diberi semangat, dinasihati, didoakan, kada mempan. Kenapa? Allah belum membuka pintu hatinya. Kalau sudah Allah buka pintu hati ini orang, maka segala macam kebaikan dengan mudah dilaksanakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa man biyadihi mafatihul ghaib wa mafatihur rizqi babil hari ayyakuna fattaha. Tuhan yang padanya kunci-kunci yang gaib, Tuhan yang padanya ada kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah. Kunci-kunci rezeki di tangan Allah.
maka dia berhaklah bernama Fattah, Al-Fattah, Maha Pembuka. Jadi kalau kita ringkas maknanya Al-Fattah itu yang Maha Membuka, yang Maha Membuka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita kalau hendak minta apa kepada Allah, minta bukakan kepada Allah. Kita hendak rezeki, kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki. Karena semua itu anugerah Allah dalam perbendaharaan Allah. Ilmu ada perbendaharaannya, rezeki ada perbendaharaannya, rahmat ada perbendaharaannya. Kalau kita hendak perbendaharaan itu, minta bukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta bukakan. Nah, tinggal kita mengenali, mempelajari kayak apa cara minta bukakan itu. Nah, tinggal kita lagi mempelajari kayak apa cara supaya Al-Fattah ini mau membukakan pintu rezeki lawan kita, mau membukakan pintu ma'rifat lawan kita, mau membukakan pintu ilmu kepada kita. Jadi kita mesti mengetahui cara-caranya kayak apa supaya Tuhan itu dengan namanya Al-Fattah ini mau membuka akan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Paman arada ayyafta Allah lahu abwabal ilm, barang siapa yang menghendaki Allah bukakan baginya pintu ilmu. Kita hendak minta bukakan kepada Allah pintu ilmu. Kayak apa caranya? Karena kalau kada tahu caranya, kada bakal Allah membukai. Kada bakal dibukakan. Ada caranya. Siapa yang hendak dibukakan Allah baginya pintu ilmu, fa'alaihi bid-du'a wa ta'allumil ilm ma'adabihima. Nah, ada dua macam caranya supaya Allah buka pintu ilmu. Satu, memohon. Nah, ajukan permohonan kepada Allah. Ajukan doa kepada Allah agar dibukakan pintu ilmu. Yang kedua caranya adalah ta'allumil ilm, belajar ilmu itu. Belajar. Banyak orang yang belajar ilmu tapi gagal. Kenapa? Karena dibuka Allah pintu ilmu. Karena ilmu itu bukan kitab. Ilmu itu bukan buku. Banyak orang yang pandai bisa baca kitab, baca buku, fasih bacaannya, tapi karena dibukakan Allah pintu ilmu, sehingga apa yang dia baca itu menjadi sia-sia. Nah, jadi supaya kita dapat ilmu, minta bukakan lawan Tuhan pintunya. Kayak apa minta bukakan pintunya itu? Satu, berdoa. Yang kedua, pelajari ma'adabihi, dengan adab keduanya. Berdoa, beradab. Menuntut ilmu, beradab. Nah, bila dua itu jalan, Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Orang hendak minta bukai lawang rumah, kita nabi bilang rumah ulang, rumahnya berkunci, nak minta bukai. Ada dua cara. Pertama, assalamualaikum, itu kan, assalamualaikum, beradab, assalamualaikum yang baik-baik. Yang kedua, dikatuk. Nah, mengucap assalamualaikumnya itu ada adabnya. Mengatuk pintu pun ada adabnya. Terlalu nyaring, orang bisa sehari tidak buka lawang. Mengatuk lawang rumah orang menggenda,
Assalamualaikum. Kada wani orang bukai. Bujur Assalamualaikum. Bujur mengatuk cuma kada badab. Nah, kita berdoa pun, kita belajar ilmu pun, kalau kada badab, Allah kada akan buka pintu ilmu kepada kita. Kalau sudah menuntut ilmu, ditambah doa, adab, yakin Allah kada menyalahi janjinya, pasti akan membukakan pintu ilmu itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa adabnya orang berdoa itu? Kayak apa cara permohonan kita yang beradab itu macam apa? Sangat banyak tata caranya, adabnya itu. Yang pertama, cara ringkasnya, ayyuhdiral qalba, dia hadirkan hatinya. Jadi kita minta bukai pintu itu jangan hanya di mulut. Allah tahu isi hati kita. Dia mesti mulut minta bukai pintu ilmu, hati pun sama. Jadi kalau berdoa kepada Allah, kalau hanya di mulut kada dihiraukan Allah. Allah kada mengabulkan satu doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ini mesti kedua-duanya. Lisan diucapkan, hati hadir. Itu adabnya doa. Nah, yang kedua, tadarruk. Benar-benar berharap. Bujur-bujur berharap. Kalau kita berdoa kepada Allah, tapi kada seberapa berharap, Allah kada memberi. Itu hanya kada perlu juga. Ada perlu juga. Bujur-bujur berharap. Jadi berharap itu bujur-bujur, hatinya berharap bujur, anggota tubuhnya pun berharap bujur. Ucapannya pun berharap bujur. Nah, tanda-tanda orang yang bujur-bujur berharap itu hati. Memang sangat perlu kepada Allah agar dibukakan apa pintu apa kita hendak. Yang kedua, kalimat ini ada penekanan yang kada sama dengan penekanan orang nang kada tapi perlu. Yang ketiga, anggota tubuh pun beda. Orang nang kada tapi perlu itu angkat tangannya bolehnya. Berdoa tuh, berdoa. Menunjukkan ini tapi perlu, kada berharap minta. Mengangkat tangan aja. Kayak apakah ini kada kakaruan tangannya nih. Tidak menggeripukan tangan baru. Nah, berdoa, geripuk tangan. Itu sudah menunjukkan bahwa secara kasat mata aja orang kada bujur-bujur minta. Atau bujur minta. Coba kalau bujur, nah, Allahumma ya Allah, ketahuan aja. Orang datang lawan kita hendak berhutang, ketahuan aja. Nang bujur-bujur perlu bujur, lain lawan nang kada perlu. Allah lebih tahu lagi. Jadi mulai hati yang bujur-bujur berharap, gerakan tubuh yang bujur-bujur berharap, kalimat pun bujur-bujur berharap. Nah, itu adabnya dua. Adabnya doa. Nampakkan bahwa kita bujur-bujur perlu melawan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa yulihha, mengulang-ulang. Diulang-ulang. Jangan sekali. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Anak minta bukakan pintu ilmu kepada Allah. Diulang-ulang. Jangan sekali aja. Ya Allah, bukakan hamba pintu ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masa sekaliannya minta. Sekaliannya. Isuknya sekali ulang. Ada Tuhannya ada bujur-bujur dan ini. Kenapa disuruh mengulang-ulang dia berdoa itu? Karena Allah Ta'ala itu dengan rahasianya
bisa mengabulkan apa yang kita minta di saat kita sudah mengulang permintaan 1000 kali. Ada orang yang dikabulkan Allah doanya di saat dia mengulang doa 10.000 kali mengulang. Hanya Tuhan beri. Ya Allah, bukakan pintu ilmu. Ada Bapak itu dilibatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan hanya memberi kalau cuma ulang 10.000 maka ya Allah bukakan pintu ilmu, bukakan pintu ilmu ya Allah, bukakan pintu. Sehari 10 kali. Nah, esok kayaknya 10 kali pulang. 1000 hari 10.000 hanya kabul. Ada orang berdoa 1000 kali sudah, kada sing kabulan, bah hampir dan berubah. Padahal Tuhan menentukan cara 1001 kabul tuh. Cuma 1000-nya hampir. Jaka 1000 sudah asapnya pada kada kabul juga, hampir dia berubah dah. Ganti doa lain dia pulang. Tadi minta ilmu pada mampan, baik minta sugih pulang. Padahal dalam ilmu Tuhan, dia Tuhan dalam ilmunya jakanya minta inya 1001 kali, yang satu itu nang kabulnya. Cuma 1000-nya bambi. Nah, jadi disunatkan di dalam agama kita mengulang-ulang doa itu. Siapa tahu di kali yang ke-500 kena kabulnya. Pada tahu kita. Mana kita tahu? Kita pada tahu di ilmu Allah. Ulang aja. Ulang. Itu bagian adab doa. Dan lagi adabnya doa itu kita cari waktu-waktu tempat-tempat yang mulia. Di waktu sujud ini sangat diperhatikan Allah. Kalau kita berdoa di waktu sujud itu lebih daripada kita doa waktu pada sujud. Nah, di malam Jumat, di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Nah, kita cari waktu-waktu yang mustajab itu. Nah, jadi kalau sudah berdoa itu dengan adab yang bujur, adabnya sudah sempurna, tinggal lagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini pun ada adabnya. Ada adabnya. Supaya Allah memberikan ilmu kepada kita. Apa adab orang menuntut ilmu itu? Ya pertama adabnya itu niat yang baik. Ini menuntut ilmu adabnya satu niatnya bagus. Ini menuntut ilmu itu niatnya menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasul, membuang kejahilan dalam diri supaya bisa melaksanakan keparduan, supaya bisa menjauhi yang dilarang. Nah, kalau menuntut ilmu niatnya bagus. Satu. Yang kedua, ada orang menuntut ilmu itu tamalluk. Nah, tamalluk itu bahasa kitanya cari muka. Cari muka. Cari muka dengan guru. Nah, cari muka kayak apa cara supaya guru itu ketujuh lawan aku. Karena kalau guru itu ketujuh apapun pada akan saja. Jadi kalau guru kada ketujuh bertakon apa aja, udah tahu sih aku. Nah, kalau guru sudah kada ketujuh lawan kita, tutup dah pintu ilmu. Tapi kalau guru ketujuh lawan kita, nang aneh-aneh pada akan sini. Jadi tidak boleh kita cari muka kepada makhluk Allah selain kepada guru. Dengan cari muka kepada guru, ilmu-ilmu rahasia keluaran yang ada pada guru itu. Itu ada orang menuntut ilmu. Kayak apa cara supaya guru itu ketujuh lawan seorang ini. Nah itu adabnya juga. Yang ketiga tawadhu. Kalau kita nuntut ilmu sombong, kada bakal dapat ilmu. Nuntut ilmu tapi sombong, kada bakal dapat ilmu. Mesti rendah hati.